Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky, atau dikenal dengan Kak Sam Rizky, dan hari ini kita masih di mata kuliah yang sama, yaitu ekonomi kreatif. Oke, di ekonomi kreatif ini sangat menarik ya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya baru aja diundang di acaranya Kemenparekraf, namanya adalah Asosiasi Kreatif Indonesia, di mana UMKM yang bidang ekonomi kreatif di seluruh Indonesia itu dikumpulin jadi satu gitu ya. Dan di sana kami dapat sebuah seminar yang menarik banget, yaitu salah satunya tentang digital branding. Nah, ini adalah salah satu gimana caranya biar UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, kecil dan mikro, ini biar bisa upgrade gitu. Kemarin kita udah bahas, ada banyak banget ya, ada 16 subsektor di ekonomi kreatif, dan salah satunya yang paling gede ya kuliner gitu kan. Oke, kita sekarang akan bahas gimana sih digital branding itu. Oke, kita mulai dari kondisi saat ini. Semuanya sudah berubah ya. Yang konvensional berubah ke digital. Dulu kalau kita mau lihat sebuah pertunjukan, kita harus ke mall atau mungkin kita ke alun-alun nonton dangdutan kayak gitu ya, nonton konser slang gitu. Dulu saya masih ingat, masih zaman saya mahasiswa, itu nonton harus di alun-alun Gunung Kidul sana, atau mungkin ke ini Alkit ya, di alun-alun Alkit. Kemudian juga ada di stadion biasanya kayak gitu. Tapi sekarang udah berubah semua. Kita mau nonton tinggal buka TikTok, kita tinggal lihat YouTube, udah beres. Mau makan yang biasanya kita harus datang ke sebuah restoran yang jauh banget, sekarang enggak. Tinggal klik aja Shopee, klik aja GrabFood atau mungkin GoFood, tinggal langsung diantar ke rumah. Itu ngeri banget perubahannya. Sama, dulu waktu saya mau beli tiket itu harus antri kayak gini banyaknya, dan banyak banget calo yang ada di sana sini. Sekarang tinggal buka Traveloka, buka Tokopedia, beres. Mau pesan hotel tinggal di tiket.com atau mungkin di Traveloka ini juga lengkap. Bahkan di Oyo juga banyak banget. Ini hanya dalam genggaman kita ya. Transformasi digital ini berubah dan ini ngefek banget ke kehidupan kita. Sangat dimanjakan dan sangat dipermudah. Bahkan kalau di luar negeri ada namanya Airbnb, di Indonesia juga belum begitu populer ya. Itu ada teman saya dapat pendanaan kemarin 400 juta, itu hanya bikin homestay Jogja namanya. Jadi dia sama kayak gini, jasa untuk hotel macam-macam, tapi dia fokusnya di homestay dan hanya fokus di Jogja aja. Ngeri. Kemudian kita lihat bagaimana dulu kita kalau baca koran di mana-mana harus beli koran dulu sampai setumpuk gitu. Sekarang hanya pakai HP kita bisa nonton. Kita bisa lihat berita, bahkan beritanya update hari ini, jam ini, detik ini pun bisa langsung online. Ngeri ya. Dan ini AirAsia mulai terpuruk nih di zamannya pandemi. Kita lihat bahkan yang gede-gede mulai gulung tikar, Matahari sudah banyak gerainya yang tutup, bahkan Giant yang sebesar itu sekarang tutup, se-Indonesia semuanya tutup. Ngeri ya, ini dampaknya pandemi luar biasa. Akhirnya ini memaksa para pelaku bisnis, atau kalau kita sebut dengan UMKM, kalau di luar negeri namanya SME ya, Small Medium Enterprise gitu ya. Itu harus gencar di bagian digital. Salah satunya di branding juga gitu kan. Jadi ada branding, ada marketing. Nanti kita akan bahas bareng-bareng kayak gimana. Dan ternyata internet ini menyelamatkan UMKM di masa COVID-19 yang lagi booming saat ini ya. Dan ini malah kalau kita lihat di Grab, di GoFood, macam-macam, itu malah yang rame, malah yang kuliner-kuliner UMKM kayak gini. Gitu ya. Ini malah bisa menyelamatkan banyak nyawa ini di sini. Dan ternyata dari sekian banyak, ada media sosial, ada marketplace, ada aplikasi, ada website, ada sampai pemasaran digital. Yang paling ramai itu adalah media sosialnya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Survei menunjukkan bahwasanya orang itu lebih percaya dengan istilahnya getok tular, marketing mouth to mouth gitu ya. Dari mulut ke mulut, ada yang rekomendasi, kemudian dikasih keluarga, share-sharean grup-grup kayak gitu, itu tuh malah lebih diminati daripada cuma ada di marketplace. Ini di Indonesia ngeri banget ya. Padahal kita tuh pengguna internet terbesar nomor 2 di dunia. Udah jumlah penduduknya banyak, ditambah lagi ini orang-orangnya
satu orang itu bisa punya 2 HP kayak gitu ya. Itu ngerti banget. Jadi Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa di sini. Oke, kita kemudian lihat lagi. Nah, gimana cara konsumen ini yang mencari kita, bukan kita yang terus-terusan mencari konsumen. Ini yang jadi PR sebenarnya. Nah, di bagian ini kita ya kembali ke tadi. Jadi dengan adanya teknologi itu harusnya mempermudah kita, bukannya malah mempersulit gitu kan. Oke, terus gimana dong caranya? Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama ada namanya branding. Yang kedua ada marketing, yang ketiga itu selling. Kelihatannya sekilas sama, tapi ternyata beda banget implementasinya. Gampangnya branding itu adalah is what you are. Jadi itu harus kita akan nunjukin. Kalau Apple, kenapa sih orang itu sampai dulu sempat rame ya orang sampai jual ginjal hanya untuk beli iPhone? Karena iPhone ini bukan cuma HP di sini, itu sebuah identitas. Is what you are. Bahkan ini menentukan sebuah skala starta ekonomi gitu ya. Ngeri banget kan hanya dengan branding. Apa bedanya orang pakai iPhone sama orang pakai Xiaomi? Padahal sama-sama dipakai buat Instagraman, sama-sama pakai buat chattingan gitu kan. Tapi apa yang bedain ini? Is what you are. Itu adalah kekuatan dari brand. Tapi kalau marketing is what you do. Apa yang kita lakukan. Di situ pasti ada sebuah value. Kalau teman-teman lihat di Apple itu, dia nggak pernah nunjukin spek, apalagi kalau mau nunjukin RAM. Jadi Apple selalu dipakai buat bulan-bulanan ya, pakai buat pecinta Android, Samsung. Kamu RAM-nya berapa? Apple nggak pernah pakai RAM yang gede. Tapi lihat efisiensinya keren. Itu sebenarnya salah satu dari marketingnya dia. Is what you do. Yang terakhir baru selling. Apa yang kamu ucapkan. Janji-janjinya apa? Kalau Apple selalu bandingin produknya itu dengan produknya yang lama gitu. Ini adalah the most powerful iPhone yet gitu kan. Jadi dia nggak bandingin sama produk lain, tapi bandingin dengan iPhone di masa yang lalu. Oh, dia peningkatan 4 kali lipat dibanding iPad yang sebelumnya, contohnya kayak gitu. Nah, jadi hati-hati teman-teman, nanti ini saya kasih spoiler, nanti tugas yang minggu ini adalah kalian akan membuat sebuah laporan. Laporan itu isi dari wawancara kalian ke UMKM. Gitu kan. Nah, nanti kalian nggak akan bahas semua sih. Memang nanti di akhirnya kita akan bahas 3-tiganya. Tapi untuk yang minggu ini kita akan hanya fokus di branding aja. Oke, gitu ya. Inilah yang akan membuat sebuah authenticity gitu. Yang akan membuat sebuah pembeda produk kita dengan produk yang lain. Produk UMKM itu dengan UMKM yang lain. Ini contohnya. Jadi kalau branding itu goalnya adalah sebuah trust. Sebuah kepercayaan. Kenapa sih orang kok makannya biskuit Roma gitu kan? Kenapa sih kalau Lebaran seringnya itu pakainya marjan? Itu kan ada sebuah kepercayaan turun menurun dari zamannya neneknya sampai cucunya pakainya marjan gitu. Dan itu pasti keluarnya pas puasa ya, pas lagi haus-hausnya siang-siang kayak gitu munculnya marjan. Itu kan nice banget ya. Kemudian setelah trust munculnya apa? Tadi saya udah sebutin ada namanya loyalty customer. Jadi akhirnya, oh nenekku karena pakai ini, ya udah aku pakai ini juga, ibuku juga pakai ini. Akhirnya ada sebuah loyalty. Orang itu bahkan ada beberapa brand itu malah sudah itu berupa agama gitu. Ya itu kembali lagi ke Apple. Orang itu kalau udah jatuh cinta sama Apple, biasanya dia udah kayak Apple itu bukan lagi produk tapi sebuah agama, sebuah kepercayaan. Ngeri gitu ya. Ya ini itu yang beneran terjadi di pasaran kayak gitu. Jadi ada sebuah nilai atau ada sebuah value yang ingin ditanamkan di situ. Nah, beda dengan marketing, guys. Kalau marketing ini ada yang organik, ada yang paid, ada yang berbayar. Organik ini ya benar-benar dimulai dari nol. Oh, ada pelanggan satu dia puas, gitu ya. Habis puas, akhirnya dia ngasih rekomendasi ke temennya, itu organik. Tapi kalau paid, kita bisa bayar ke orang lain, gitu. Kita bisa pakai iklan, kita bisa pakai endorsement, gitu-gitu. Nah, KPI-nya beda. Key Performance Index, KPI ya. Kalau branding tadi goal-nya adalah sebuah trust atau sebuah reputasi dan loyalty customer, kalau marketing ini fokusnya di ini, menarik dan susah ditolak. Ada penawaran, kemudian ada sebuah traffic gitu ya, gimana orang itu
akhirnya bertambah. Kalau kalian lihat sebenarnya kayak Google sampai Netflix itu pun aja masih merugi sampai sekarang. Tapi gimana dia bisa lihat itu dilihat dari pasarnya. Berapa orang sih penggunanya, berapa duit sih yang berputar selama ini di Tokopedia gitu contohnya. Publisher ini media sosial dan revenue stream. Jadi emang dia belum profit tapi income-nya per tahunnya terus bertambah dan juga penggunanya dari tahun ke tahun itu terus bertambah. Itu yang bikin seru sebenarnya. Jadi kalau teman-teman nanti di dunia startup juga yang akan dilihat seperti itu. Gimana market growth-nya, perkembangannya. Oke, memang penjualannya dikit, tapi penggunanya setiap bulannya naik 1.000. Itu kan buat investor ngeri itu ya. Itu akhirnya mereka susah untuk menolak itu. Untuk, oh ini bagus ini masa depan. Gitu. Nah, setelah punya pasar, setelah punya pelanggan, terus apa dong yang harus dilakuin? Yang terakhir adalah selling dong, jual. Nah, cuma kalau kita jual, ini kita akan lihat dua hal. Meskipun dua hal ini sebenarnya ada relasinya, korelasinya, tapi sebenarnya beda banget ya. Ada jasa, ada produk. Makanya nanti habis ini kita akan bahas apa bedanya produk dan jasa. Meskipun sekarang perusahaan-perusahaan yang besar itu dia punya dua-duanya. Bahkan UMKM pun biasanya yang kuliner dia punya dua. Dia punya produk tapi dia juga punya jasa. Dia punya produknya rendang, tapi kalau lagi ada rendang itu produk. Tapi kalau ada orang yang lagi pesan banyak, kemudian dia pesan ke dia, oh aku pengennya rendang plus nasi, jadinya itu bukan produk, jadinya itu jasa. Jasa wedding gitu contohnya. Atau jasa gendurenan lupa sih gendurenan. Itu bahasa Jerman ya. Jadi jasa untuk hitanan kayak gitu. Nah, kalau selling ini fokusnya KPI-nya adalah closing. Closing itu maksudnya adalah orang itu harus bayar ke kita, cash ataupun kredit. Gitu ya. Ada yang kedua ada repeat order. Orang yang pertama cuma beli sekali, besoknya dia beli lagi. Itu namanya repeat order. Yang terakhir adalah cross selling. Nah, cross selling ini kayak gimana ya? Dia penjualannya mungkin produknya cuma satu, akhirnya dia beli varian yang lain. Tuh. Nah, jadi kalau kita ngomongin branding ini seru banget sebenarnya. Ada banyak banget yang harus digali ya. Nah, dari strateginya, kemudian ada identity, kemudian gimana cara kita menyampaikan identity ini melalui story, sebuah cerita. Maksudnya gimana Pak cerita ya? Nanti di UTS kita akan ngerjain ini ya, story itu kayak gimana. Kita bisa kok bikin sebuah perjalanan kenapa kok sang ibu ini akhirnya beli mie yang dijual oleh UMKM tersebut. Nanti kita akan bahas ya, pelan-pelan aja. Kemudian story ini ngapain? Story ini untuk menyampaikan sebuah identitas. Tadi ya contohnya Apple, kemudian ada Samsung, ada Xiaomi. Kenapa sih Xiaomi itu bisa terjual laris banget di Indonesia? Karena dia punya community gitu, punya komunitas. Itulah nggak penting brand, tapi pengennya kere hore. Ya, yang penting kayak gitu. Tapi speknya tinggi, harganya murah kalau Xiaomi kayak gitu. Dan juga dia nggak ngambil keuntungan yang banyak. Dia yang penting banyak penjualannya, tapi untungnya dikit-dikit aja, gitu kan. Nah, dari story ini dia menyampaikan vision, misinya apa, visinya apa. Baru di situ ada sebuah voice, ada marketing, dan di sini juga identitas itu disampaikan dalam bentuk logo, ada websitenya, ada email, ada SEO. Ini yang teman-teman orang IT harusnya di sini. Dan kalian kalau cukup fokus digital marketing aja atau digital branding aja, kalian udah bisa hidup kok. Bahkan sekarang sudah banyak agensi yang startup yang fokusnya cuma ini. Jadi kalian menyediakan jasa untuk website, jasa untuk copywriter, gitu ya. Dan ini lagi booming ya. Untuk ke depan pekerjaan yang akan ramai di digital branding ini. Makanya ini teman-teman, menurut saya ini penting banget di mata kuliah ekonomi kreatif ini teman-teman harus tahu ini. Ada collateral, ada banyak ya, ada business card, ada nanti MOOC, kemudian sampai menu aja, label itu sebuah branding. Jadi buat teman-teman kalau kalian lihat kenapa sih di KFC itu selalu ada monitor yang gede di belakangnya, itu biar kita bingung. Lihat aja di situ gambarnya gede banget dan itu enak ya. Enak-enak banget dan harganya dibuat kecil. Dibikin kita tuh lapar mata dulu, akhirnya bingung, akhirnya pilih yang paling banyak. Padahal harganya sebenarnya lebih mahal. Nah, itu tadi. Kalau marketing nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain ya. Ada sosial media, ada advertising, ada press. Press ini lebih ke
ini ya ke koran kayak gitu, ke media. Mulai ada clarity, decline online, online offline. Ini juga ngefek di advertisingnya sampai konten dan engagement. Insya Allah nanti kita pelan-pelan akan belajar satu demi satu. Nah, hari ini kita akan bahas fokus digital branding. Kenapa kok ada digitalnya, Pak? Iya, karena branding itu basically, tadi saya udah nyampain ya, ada MOOC-nya, ada macam-macam. Tapi kalau digital branding ini luas banget dan ini fokusnya hanya di digital gitu. Meskipun hari ini kita akan coba breakdown, jadi nanti akan saya bagi dua, ada digitalnya, ada brandingnya. Tapi untuk tugas yang hari ini, kita akan lebih fokus ke bagian branding dulu. Nanti aktivasi digitalnya kita akan ngobrolin bareng-bareng sekalian di digital marketing di video selanjutnya. Ya, jadi teman-teman buat yang suka dengan materi-materi kayak gini, ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan juga teknologi, silakan subscribe dan like video ini. Ini udah kayak YouTuber aja ya. Ya, silakan di subscribe, kemudian minimal satu semester. Habis satu semester kalian mau unsubscribe juga nggak ada masalah sih. Biar kalian, karena mata kuliah saya nanti kan kemarin saya udah sampaikan bahwasanya ada yang sinkronus dan ada yang asinkronus. Yang sinkronus ya kita akan lewat Zoom atau Google Meet, dan asinkronus lewatnya kayak gini ya, di YouTube aja biar lebih enak. Biar kalian bisa nonton kapan aja dan di mana saja. Nah, sekarang kita ngobrol dulu. Tujuan digital branding itu basically ada 5. Yang pertama, ya kita akan berkarya dan produktif. Yang kedua, membantu diri dan keluarga. Jelas, kalau kita tuh udah punya penghasilan tetap, orang tua kita bakal seneng, apalagi kalian masih kuliah, skripsinya kelar, tapi sebelum wisuda kalian udah punya pekerjaan sebagai digital branding atau digital marketer. Wah, itu kalian keren banget kan. Dan yang jelas, nawaitunya harus benar. Niatnya itu kita membantu orang lain, bukan niat cari duit. Cari duit itu hanya efek samping dari kita membantu orang lain. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu cuma ada 2. Yang pertama adalah kalau yang akhlaknya paling baik. Yang kedua adalah paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Jadi nomor 3 ini yang paling pentingnya. Niatnya harus benar. Yang keempat, tahapan menggapai impian. Yang mau nikah muda, yang mau punya rumah, punya mobil, punya gadget impian, ini adalah salah satu langkah mencapai digital branding. Dan yang terakhir ya tadi, makanya saya bilang dapetin uang itu hanya yang terakhir, bonusnya aja gitu ya. Jangan sampai dibalik. Kalau dibalik kalian stres. Duh, ini belum ada klien, duitnya habis, gimana ini ya, pusing. Jadi dari awal ya visi misi kalian harus benar. Oke, selanjutnya langkahnya digital branding itu ada 3. Skill apa yang dimiliki harus spesifik ya, atau apa produk kamu, perbedaannya apa, keunggulannya apa. Itu langkah 1. Langkah kedua, mau dikenal sebagai siapa, produknya itu kayak gimana nih. Nah, nanti akan lebih wawancaranya tentang 2 hal ini sebenarnya. Nah, nanti nomor 3 baru kita akan menyelesaikan permasalahan yang ada di UMKM nih. Cari pembeli dan menjadi pelanggan. Contoh yang pertama, jadi tadi saya udah bilang ini harus beda di awal. Mau jasa atau barang. Nanti kalau kalian wawancara ya harus spesifik dulu. Meskipun dia punya jasa, dia punya barang, coba satu aja yang dibahas. Gitu ya. Oh, jasa. Jasanya apa yang ditawarkan? Dia ditanyain ya, skillnya apa nih yang dimiliki oleh rekan mitra UMKM itu. Perbedaannya apa dengan produk lain? Kalau barang, apa perbedaan keunggulannya dibandingin dengan barang lain yang sejenis? Contoh orang mau bikin keripik, sama-sama keripik, apa bedanya keripik ini dengan keripik yang ada di Indomaret misalnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya startup ini kalau kita lihat dari kebutuhan hidup itu bisa dilihat dari segitiga kayak gini guys. Segitiga yang paling gampang ya paling bawah, dan orang itu pasti butuh, yaitu psychological need, makanan, kuliner. Kenapa kuliner itu jadi yang paling keren dari ekonomi kreatif, yang paling banyak ya, itu karena kebutuhan hidup. Setiap manusia butuh, ada perut, dan setiap perut butuh makan gitu kan. Itu paling gampang dijual. Jadi kalau teman-teman nanti punya ide bisnis mau macam-macam, coba pasar kuliner ini yang paling banyak, dan ini paling seksi ya, maksudnya banyak banget orang yang akan memburu kalian. Yang kedua ada safety, security. Orang itu butuh sebuah keamanan, entah itu keamanan data, keamanan produknya, atau mungkin keamanan macam-macam. Itu asuransi macam-macam kayak gini. Dan kalau ngomongin asuransi yang diangkat biasanya love, belonging gitu kan.
Tinder, aplikasi yang buat cari jodoh itu arahnya ke sana. Ini udah tingkatnya 3, guys. Bukan lagi kebutuhan hidup itu udah enggak. Orang itu pengennya dicintai. Ku mencintaimu, taimu, taimu. Ini jadi jorok nih gitu. Ya, kalau ngomongin cinta emang berat banget ini ya. Oke, selanjutnya esteem atau reputation. Gimana kita tuh pansos ya, pajak sosial. Itulah kenapa kemarin tuh ada namanya Pinterest, ada Foursquare. Kalau kalian tahu sekarang aplikasinya udah nggak ada. Itu jadi kalau kita mengunjungi sebuah tempat, kita akan ngepin di situ. Kalau sekarang ya langsung pakai Google itu ya. Tapi tujuannya ngapain? Biar kita punya reputasi. Oh, dia ternyata penjelajah nih. Oh, dia ternyata telah mengunjungi 12 museum sedunia. Contohnya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah self-actualization. Ini UMKM juga harusnya bisa kayak gini. Gimana caranya sebuah hanya makanan aja itu bisa jadi sebuah self-actualization. Kayak tadi ya, ini maksudnya kayak brandingnya Apple tadi. Kenapa Apple bisa kayak gitu? Karena dia arahnya udah sampai sini nih. Mengaktualisasikan diri. Oh, ternyata aku dengan hanya iPad aku bisa bikin musik, aku bisa bikin lagu. Ada ini ya, namanya Apple Girl, dia fokusnya ini, bikin musik pakai produk-produknya iPhone, iPad dan juga Mac. Nggak pakai alat musik. Gitu kan. Itu self actualization. Nah, ini contohnya gimana, Pak? Apa jasa yang ingin ditawarkan? Nah, contohnya nih, ada jasa fotografi namanya Brewalk. Nah, ini skillnya apa? Dia skillnya, karena dia ngomongin jasa, dia skillnya foto, editing, dan cetak. Gitu. Perbedaannya apa? Saya paling pede kalau diminta memfoto produk. Unggulannya apa? Dia punya teman nih, SMA DT, dia punya SLR, dia punya smartphone. Jadi buat teman-teman ini ada ide yang menarik. Kemarin ada teman saya nikah, undangan itu kan biasanya dicetak ya. Kalau sekarang pakainya dia sebuah website. Website itu ada Google Map-nya, ada video-videonya dia, ada animasi-animasi dia, kayak gitu. Itu menarik banget. Kemudian ada yang contohnya kalau makanan gimana, Pak? Ini adalah contohnya. Dia fokusnya ke cookies dan kue. Perbedaannya apa nih? Ya, dia punya pilihan produk. Jadi kalau di Badik yang lain, dia punya variasi dan rasa yang banyak banget. Ada kopi susu, ada Oreo, taro, red velvet, dan rasa yang paling enak adalah rasa yang dulu pernah ada. Apot ini ya. Jadi dulu waktu kebetulan istri saya orang Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya, di sana itu ada roti gabung namanya, roti gabung. Rotinya biasa aja, kayak rasanya sih kayak saya roti gitu ya, bedanya emang dihidangkan pas anget gitu. Saya waktu itu iseng aja ngomong sama istri kan, wah ini kayaknya seru nih kalau kita jualan ini di Jogja gitu kan. Waktu itu iseng-iseng aja. Tapi ternyata berapa tahun kemudian ada orang punya ide yang sama dan sekarang udah terjadi. Namanya adalah roti gembong kalau di Jogja. Kalian lihat aja di sekitar Jogja, di Gejayan ada, di dekat Amikom juga ada, sampai di Kaliurang juga ada. Isinya sama persis kayak yang ini tadi. Ada red velvet, ada Oreo, ada taro, dan itu ramenya minta ampun guys. Gitu ya. Kemudian keunggulannya apa? Contohnya nih, fresh dan menggunakan bahan premium. Ini bahan ini yang jadi pembedanya kue ini dengan kue yang lain. Namanya tumtin, contoh aja sih ya. Kemudian langkah keduanya ini, brandingnya ada di sini. Mau dikenal sebagai apa sih? Oh, ternyata aku mau dikenal sebagai fotografer, sebagai owner, gitu kan. Mentor di mana? Jadi dia selain jadi kameramen, dia juga punya sebuah production house, kemudian dia juga sebagai mentor di kursus foto, contohnya gitu. Nah, kalau produk gimana, Pak? Oh, dia pengen dikenal sebagai kue yang premium. Gimana dengan bahan bakunya? Nah, gitu. Ini contohnya. Tapi kalau si ownernya pengennya sebagai ibu rumah tangga yang mandiri dan hobi bikin kue. Nah, kayak gitu, guys. Nah, ini ada sebuah ada tiga pilihan. Basically semua orang masih pinginnya tiga-tiganya gitu. Bisa harganya murah, kemudian barangnya berkualitas dan cepat. Orang Indonesia mesti pinginnya semuanya. Tapi basically kita hanya bisa milih dua, guys. Maksudnya gimana, Pak? Ya milih. Mau barangnya bagus, kualitasnya bagus, tapi cepat. Ya berarti konsekuensinya apa? Expensive, harganya mahal. Kemudian, kalau harganya murah, tapi cepat, ya ada dong konsekuensinya. Low quality, kualitinya jadi rendah gitu kualitasnya. Tapi kalau barangnya murah dan bagus, ya pasti akan lama, prosesnya itu slow gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nanti silakan nanti diidentifikasi kira-kira
UMKM yang kalian wawancarai ini dia milihnya yang mana sih? Dia kira-kira lebih ke produknya bagus tapi murah, atau bagus tapi cepat, atau murah tapi cepat, kayak gitu. Nanti silakan diidentifikasi ya. Itu. Kemudian kita akan lihat gimana Pak caranya kalau produk saya itu sebenarnya cuma kuliner biasa, tapi saya ingin ngangkat jadi premium. Ya salah satunya dengan membuat sebuah image. Contohnya dari eh, dia di gimana representasi di videonya itu kayak gimana, orang atau kenal di iklannya, di YouTube-nya, di sosial media kayak gimana. Kita akan lihat bareng-bareng gimana proses pembuatan sebuah iklan kuliner. Kenapa sih iklan kuliner itu mahal banget? Kita lihat bareng-bareng videonya. Ya, ini adalah gimana proses bikin masakan tuh enak banget gitu kan. Kita lihat gimana dia pakai mesin sih ini semuanya. Terus sebenarnya manual pun bisa, pakai HP juga bisa. Kita lihat gimana dia. Ya, ini videonya jadi insider ya. Silakan kalian lihat gimana caranya ini. Ya, ini keren banget sih dia. Prosesnya dari awal. Nah, ini yang proses kayak menembus gitu ya. Kita lihat gimana persiapan bahan-bahannya. Wah, pencahayaannya gimana dia. Nah, ini coklatnya gimana ngolahnya. Food stylist, ini biasanya tata boga guys kalau di Indonesia. Jadi sesuatu yang biasa dikemas dengan menarik banget gitu kan. Gimana cara motongnya, penyajiannya. Gitu. Oke, nah ini alatnya nih guys, mesinnya. Tadi udah ngomongin stylistnya. Oh, ada selangnya. Wah. Nah, jadinya kayak gini guys. Oh. Kemudian pakai slow-mo, bahkan HP-HP yang sekarang aja pakai slow-mo itu udah bagus banget gitu kan. Oke. Ini ada timingnya juga. Gitu. Oke, lanjut ya. Langkah ketiga, cari pembeli dan pelanggan. Ini gimana caranya? Ada namanya customer centric. Jadi di sini yang tadi saya bilang storytelling itu bisa disampaikan dengan model kayak gini guys. Jadi yang pertama itu harus tahu siapa yang akan beli, siapa pelanggannya, kenapa, masalahnya apa, mau apa, dan agar apa. Siapa itu harus spesifik dulu, namanya customer persona namanya ya. Ada pemilik bisnis, jadi ini kalau ini fotografi produk, jadi dia itu B2B, business to business. Dia targetnya bukan ke langsung ke pelanggan customer gitu, enggak, tapi ke pemilik bisnis. Biasanya ada yang usianya berapa, tinggalnya di mana, aktif di IG apa enggak, karena nanti marketingnya ngefek di sini gitu kan. Kenapa? Dia punya masalah nih, foto produk mereka ternyata kurang menarik. Terus kenapa kalau kurang menarik? Oh ternyata dia nggak bisa moto sendiri nih gitu kan. Dia punya masalah, udah tahu barangnya kurang menarik, dia nggak punya ahli kalian di bidang fotografi gitu kan.
Terus bingung edit fotonya gimana, ilmu foto nggak ada, waktu juga nggak ada, semua buat belajar itu, nggak punya karyawan jago foto. Akhirnya dia butuh namanya foto produknya lebih keren gitu ya. Akhirnya dia foto jasa fotografi ini. Agar apa? Biar tadi konsumen ngiler, semakin pengen beli, omsetnya naik. Kalau cookies dan kue tadi gimana? Oh, ternyata dia bisa laki-laki dan perempuan. Usianya lebih spesifik nih. Kalau kalian mau gampang dibuat 10 tahunan gitu ya. 25 sampai 35 itu akan lebih oke sebenarnya. Tapi kalau UMKM kalian biasanya tuh secara umum, tapi nggak apa-apa sih. Tapi untuk kalian sendiri harusnya akhir rentangnya 10 tahunan. Gitu. Karena itu akan beda generasi ya. Ini dia spesifiknya dia suka makan kue, aman jika makan manis. Kenapa? Karena dia suka makan yang manis-manis. Tapi dia masalahnya takut makanannya nggak terjamin, ada pewarnanya gitu kan. Harganya mahal kadang, terus ada nggak yang bisa diantar ke rumah. Muncullah cookies Tintum tadi ya. Makan kue yang manis dan kekinian dan agar nggak bosan di rumah. Itu contoh paling simpel ya guys. Kemudian ada konsumen beli karena suka dan percaya. Ini tadi ya, trust ya, di sebuah branding itu paling penting adalah sebuah trust. Saya masih baru mulai bisnis nih, gimana dong trik dan triknya? Ada 4 guys yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sharing dahulu, sharing kemudian. Ya, kita harus sesuatu yang sekarang lagi rame di ini ya, sosial media, entah itu WhatsApp, entah itu Instagram, Twitter, atau apapun itu hanya sebuah mobil, guys. Nah, jadi jangan sampai terfikirkan, wah aku harus pakai Instagram nih, aku harus pakai Facebook. Itu cuma sekedar mobil. Ya buat apa kita punya mobil sedan, tapi keseharian kita ada di gunung, yang jalannya itu masih hancur gitu kan. Itu kan jadinya nggak worth it banget, malah yang ada kita investasinya nggak pas di situ, gitu kan. Nah, bisa nggak kalau kita mikirnya itu sekarang, jadi Pak, saya nggak bisa Pak. Orang UMKM kan, kemarin saya baru ngelatih ke ibu-ibu UMKM di Jogja, Pak, saya bingung Pak, ya sekarang kan udah ada Canva, ngapain kita harus puyeng gitu, ada banyak cara kok sekarang. Nah ini salah satunya adalah sosmed, gitu kan. Kemudian ada website. Website ini penting nggak penting ya guys, meskipun sekarang kita hanya pakai WA, tapi kalau kita punya website sendiri itu akan lebih meyakinkan gitu kan. Jadi konsumen tuh langsung tahu websitenya ini, produknya ada apa aja, jasanya apa, siapa sih timnya di belakangnya, itu akan lebih mudah disampaikan dalam bentuk website. Sekarang ada namanya Linktree, itu gampang banget ya, hanya untuk kayak gitu. Ini saya punya teman, kemarin waktu saya di apresiasi kreasi Indonesia yang ada di Kemenparekraf waktu itu di Solo, saya kenalan sama temen yang ada di Pekalongan gitu guys. Dan di Pekalongan ini dia unik banget, dia ngangkat sebuah sarung, produk yang sering dipakai orang Indonesia di mana-mana. Namanya sarung itu tuh selalu kayak gini, malah dipakai buat ronda gitu kan. Terus ya paling sering ini memang buat sebuah ibadah biasanya kan. Tapi dia coba berpikir kreatif, bisa nggak sih sarung ini naik level gitu kan. Pinginnya sarung ini dipakai buat acara-acara seminar, acara internasional. Saya kemarin waktu saya ke Spanyol juga ngerasain banget sih, gimana caranya biar kita nunjukin kekhasan Indonesia di luar negeri. Salah satunya lewat baju dong. Kalau kaos sudah banyak, tapi kalau celana itu jarang. Apalagi sarung. Akhirnya dia membuat sebuah ide yang menarik banget menurut saya. Inilah sarungnya, sarung padukan. Ini saya sekalian ini ya, bukan di endorse ya, tapi ini emang menurut saya keren banget. Bahkan saya langsung beli 4 kemarin ya. Gimana sarung ini pakainya batik. Ada sarung bentuknya Tetris, ada yang sarung bentuknya itu dia ala ini ya, kopi, bahkan ada yang bentuknya naga. Ini menarik banget sih. Dan ini nggak cuma sarung yang dipakai buat ibadah, tapi bisa juga buat dipakai acara yang seminar internasional kayak gitu. Jadi kita harus bangga dong karya-karya kita muslim gitu contohnya. Apalagi ini produknya Indonesia, nggak harus muslim gitu kan. Ini bahkan bisa dipakai buat acara-acara yang seru-seruan kayak gitu. Oke, itu yang pertama, sharing-sharing dahulu, selling kemudian. Jadi dia sharing dulu aja, dia pakai dong produknya dia. Yang kedua adalah repetisi. Ya, repetisi ini kita harus mengulang terus, namanya iklan itu harus diulang-ulang terus. Tapi sebelum bahas repetisi, ada satu hal yang menarik nih guys. Di awal-awal pandemi kemarin ada yang rame. Bahkan ada netizen ingin tukar tambah susu bir brand dengan Nintendo Switch.
Nintendo Switch itu sekarang 6 jutaan, Bear Brand berapaan sih harganya? 6 ribuan paling ya. Kenapa kok bisa sampai naik 1000% kayak gitu? Bahkan ini rame di mana-mana, ini tanggal 5 Juli ya 2021. Kenapa sih susu Bear Brand itu, dan kemarin sampai UC 1000 ya, tapi yang ini saya angkat susu Bear Brand. Kenapa kok bisa sampai booming kayak gitu, apalagi di masa pandemi gitu. Itu karena kesuksesan perusahaannya mengangkat sebuah citra. Brandnya susu berbrand ini sudah dibangun dari zaman-zaman dahulu kala hingga akhirnya di masa pandemi mereka panen nih. Gitu. Kita lihat gimana iklannya susu berbrand ya. Ini menarik nih. Kita lihat bareng-bareng video ini. Ya, ini adalah iklannya susu berbrand di tahun 2021. Ya. Ini seru. Dan iklannya cuma bentar kok ini. Kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Ya. Wah. Ya. Wah, naga putih. Rasakan kemurniannya. Ya, jadi ini produknya Nestle ya, anak perusahaannya Nestle yang kemudian dia bikin susu yang murni. Jadi kalau susu itu biasanya cuma dikonsumsi di rumah aja, dia bikin susu yang murni, tapi iklannya kayak tadi, iklannya malah Monster gitu. Nah, yang menarik dari Bear Brand ini adalah susunya tuh susu sapi, guys. Tapi gambarnya adalah beruang. Iklannya naga. Nyambungnya di mana? Nggak ada nyambungnya, guys. Ini lucu banget sih sebenarnya. Ini kalau kita lihat Instagramnya, lihat 29,4 ribu. Ini saya akses hari ini tanggal 26 Oktober 2021 ya. Dan lihat, brand yang segede itu aja dia masih konsisten melakukan repetisi iklan, pengenalan produk. Nggak cuma di Instagram, dia juga ada di iklan, di berita. Itu juga dia akan terus kayak gitu. Yang tadi ya bisa natural, bisa juga pakai paid gitu, bayar. Nah, selanjutnya ada namanya authority. Authority ini sesuatu yang paling unik, yang akhirnya orang kalau hanya lihat sekilas, oh, yang pertama coba CFA itu bener nggak CFA? Itu ada McDonald. McDonald itu sebenarnya logonya Burger King. Yang tulisannya Pizza Hut itu sebenarnya logonya Domino Pizza gitu. Sampingnya persis gitu. Gitu guys. Ada Coca-Cola. Coca-Cola itu sebenarnya punya Pepsi sebenarnya. Ya, ini samping-sampingan sebenarnya. Tapi orang ini dia langsung udah tahu dong ini yang bener yang mana. Itu karena sudah brand ini sudah melekat banget. Oke, kita coba tebak-tebak produk. Usaha yang dimulai di usia 60 tahun, resep rahasia, turun-menurun, dan jagonya ayam. Ayo, apakah itu? Ya, jawabannya adalah KFC. Apapun makanannya, minumannya adalah es. Teh botol setro. Itu kan. Ini karena dia saking melekatnya tagline-nya, guys. Ini menarik banget ya. Tebak-tebakan lagi ya. I'm loving it. Ini apa nih? Ya, McD. Gitu. Jadi selain logonya juga harus punya tagline yang bagus. Sama-sama jualan ayam, tapi dia pakai warna yang berbeda tonnya. Yang sebelah kiri adalah McD dan sebelah kanan adalah KFC. Nah, ini kalau ini nanti kita akan belajar di desain grafis ya. Nanti kalau emang kita ketemu, kita akan bahas. Jadi saya sekarang juga ngajar ini di HI dan juga komunikasi. Kita akan membuat sebuah logo yang logo ini logo standar nasional, internasional itu kayak gimana. Gitu ya. Ya, kita pelan-pelan aja. Nah, karena itu sudah menjadi pelekat, kira-kira kita percaya nggak sih kalau McD gambarnya langsung jadi pink, terus konsepnya kayak gini? Enggak kan jadinya. Itu karena authority-nya nggak jelas. Gitu. Nah, ini masih ngomongin AKI tadi ya, Apresiasi Kreasi Indonesia tahun 2021 yang didatangi oleh Pak Sandiaga Uno ya. Jadi di situ saya ketemu sama orang, kalau yang sebelah kiri ini gudeg ini saya waktu itu ada pelatihan dari PUM namanya, itu dari Nederland, dari Belanda. Mereka datang nih, kemudian di sana dia lihat gudeg selama ini dijual dalam bentuk besek gitu kan. Nah, terus gimana dong kalau gudeg mau dibawa keluar kota, dibawa keluar negeri, bisa nggak? Nggak bisa, Pak, karena pakai beseknya nanti dia mentok cuma sehari atau 3 hari itu harus langsung diangetin, kalau enggak dia bakal basi.
Nah, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ada nggak sih Pak jual bawang? Yang bawang ini kan paling bagus ada di Brebes ya, kalau nggak salah. Itu bawangnya enak banget, apalagi kalau digoreng. Bisa nggak sih kita jual bawang dengan kemasan yang lebih premium, dengan rasa yang lebih unik? Nah, kemudian muncullah ini guys. Gudeg sekarang kalau kita lihat banyak di toko-toko oleh-oleh bentuknya kalengan. Kayak sarden gitu ya. Dan ini lebih simpel, bisa dibawa kemana-mana. Saya kalau lagi pulang ke Malang, ya saya bawain oleh-oleh pakai gini lebih enak gitu kan. Kemudian tadi bawang ini dikeringin, airnya diresap semua, kemudian dikasih rasa-rasa yang lain gitu kan. Kalau ini rasanya adalah saya lupa ini ya. Itu ada original, yang paling bawah itu kita lihat bareng-bareng. Ini kemarin saya beli di Apresiasi Kreasi Indonesia. Dan itu ada banyak banget ya yang kanan bagian bawah itu. Dan itu enak banget. Padahal itu isinya cuma bawang doang. Kering gitu tapi dimakan. Itu nice ya. Jadi nih teman-teman, gimana caranya ngemas sebuah produk itu bisa menjadi sesuatu yang menarik banget. Padahal halnya biasa aja. Kemarin kita udah lihat ya, ada namanya value chain. Value chain itu salah satunya adalah dengan packaging aja bisa kok. Atau produknya yang sudah umum tinggal kita olah itu, ini juga menarik. Kemarin waktu saya dapat PBBT yang 300 juta itu ada mahasiswa dari UI kalau nggak salah, dia mengeringkan mangga itu akhirnya dijadiin makanan untuk buat sarapan yang kering kayak gitu, sama kayak ini prosesnya bawang crispy. Nice. Nah, ini yang paling penting, rekomendasi. Jadi kenapa sih kok teman-teman ini sekarang kalau kalian lihat di Shopee, di Tokopedia ini paling penting ya. Bahkan ini contoh, Adidas Cloud Foam. Nah, ini bintangnya itu penting banget. Di Grab, di Gojek juga sama ya. Mantap. Gan, sepatunya bagus banget. Saking bagusnya sepatunya baru seminggu udah dimaling di masjid. Wah, kakak. Jadi kan lucu-lucu. Tapi saya kemarin kan sempat beli ya produk charger HP gitu. Kemudian saya cuma nge-like aja di marketplace-nya, kemudian saya sampai dihubungin sama user lain yang mau beli produk itu. Dan ini beneran bagus nggak sih? Dia orang-orang itu sebenarnya lebih percaya sama rekomendasi kayak gini-gini daripada iklan, gitu ya. Kita lihat, kualitas produk sangat baik, harga produk sangat baik, kecepatan pengiriman sangat baik. Kecepatan pengiriman sangat baik juga katanya. Respon penjualan sangat baik, semua baik, bahkan orang jahat pun aslinya baik. Hanya saja mungkin lingkungan dan kondisilah yang berubah, mereka menjadi tidak baik. Ini opo, ini rekomendasi apa produknya opo. Tapi rekomendasinya, komennya malah lucu-lucu. Tapi ya, ini netizen selalu benar ya guys ya. Oke, kita lihat fenomena yang selanjutnya. Gimana sebuah McD yang sudah terkenal banget, mereka masih sampai sekarang tuh masih aktif promosi, masih aktif brand activation. Bahkan kemarin ini adalah BTS ya. Kita lihat bareng-bareng videonya. Nah, jadi BTS ini karena lagi naik daun, Tokopedia pakai ini, kemudian McD juga pakai ini. BTS meal. Wah, ini karena Korea lagi naik ya, lagi naik daun banget. Two more things. Oke. Ya. Oke. Ya. Itu tadi iklannya BTS yang ada di McD gitu ya. Tapi kita lihat gimana pengeluarannya gitu ya. Ternyata McD itu ngeluarin 127,8 miliar hanya untuk bayar si BTS tadi guys. Ngeri ya, duitnya banyak banget ya. Miliar tuh. Tapi akhirnya gimana dampaknya? Lihat, 5 kasus kerumunan, banyak orang yang tergila-gila. Padahal produknya cuma ungu gitu. Terus ada tulisan, bring who atau apa gitu. Jadi mengungukan dirimu. Gitu toh guys, sampai dijual bungkus nyata tuh 120-an ribu. Ngeri banget ya. Terus gimana hasil penjualannya? 85 triliun. Ngeri ya. Itu, jadi rekomendasi itu penting banget. Bahkan kita kalau mau endorse juga harus penting. Jadi endorse itu nggak cuma ke artis yang sesuai, tapi kita juga harus siap dong dengan yang lain-lain dengan itu. Jadi kita harus siap jawab komentar-komentarnya. Kemarin contohnya kami di
sebangku ada Ustadz Koma direview oleh Atta Halilintar, ya setiap kali orang komen kita harus langsung jawab dong. Oke, belinya di mana? Ini produknya apa? Ya itulah yang disebut dengan brand. Tadi ada desainnya, efek, value atau nilai yang disampaikan, strateginya kayak gimana, logonya itu penting banget, packaging juga ya, marketing, advertising, identitas, sampai akhirnya yang terakhir adalah sebuah trust yang muncul. Sekarang ini adalah tugasnya wawancara UMKM. Ini saya jawab cepat aja biar teman-teman bisa langsung terjun di lapangan. Kemarin kita sudah melihat bagaimana pelaku ekonomi kreatif yang sukses banget. Sekarang kita akan membantu nih UMKM yang bidang di ekonomi kreatif ini, kita akan bantu gimana caranya branding, gimana caranya marketing. Untuk itu kita akan kenalan dengan mereka. Untuk itu setiap kelompok, ini tugasnya kelompok ya guys. Setiap kelompok nanti silahkan melakukan sebuah wawancara. Wawancaranya ini nanti ada 5 ya. Ada 5 yang harus diwawancarain. Yang pertama itu wawancaranya ini ada yang harus digarisbawahi adalah hanya kuliner, fashion, dan kria. Ini kenapa kayak gini? Karena ini paling gampang ditemuin yang pertama. Yang kedua, biar kalian tuh nggak salah. Kayak kemarin ada bengkel, ada macam-macam yang akhirnya nggak sesuai di bidang ekonomi kreatif. Akhirnya saya inisiatif, udahlah, ini 3 yang terbesar aja. Ini paling gampang ditemuin di sekitar rumah teman-teman gitu kan. Karena sekarang pandemi juga, jadi kalian nggak bisa pergi-pergi jauh kan. Ya udah, kuliner insya Allah pasti ada di samping-samping. Fashion dan kria. Fashion tadi udah kita lihat, tukang jahit pun itu fashion sebenarnya basically. Yang kria itu bentuknya kayak kerajinan bambu, kerajinan tanah liat macam-macam, itu juga kria maksudnya ya. Terus ngapain? Nah, ini dilakukan oleh berkelompok, dikumpulkan dalam bentuk PowerPoint. Nanti di Google Classroom saya akan update ya, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian waktunya itu 1 minggu, silahkan nanti dicek di Classroom. Setiap kelas akan beda-beda deadline-nya sesuai dengan jadwal kalian ya. Kemudian kriteria penilaiannya jelas, kesesuaian, kemudian kelengkapan data, kejelasan informasi, dan juga ketepatan waktu. Nah, nanti cuma ada 5 halaman guys. 5 halaman kali 5 UMKM berarti ada 25 halaman ya. Halaman 1, tapi isinya basically cuma 5, cuma itu di pengulangan aja gitu ya. Halaman 1, tuliskan nama UMKM-nya. Contoh tadi Sarung Paduka, Pentol Mamma Mia gitu. Pemilik usahanya, nah itu ditulis. Kalau emang udah berbentuk badan usaha, silakan ditulis belakangnya. Contoh Rizky, PT Sebangku Kuliner Sejahtera. Nah gitu ya, ditulis aja alamat usahanya di mana. Kalau emang dia usahanya di rumah ya tulis aja alamat rumahnya. Kalau emang mau dikasih nomor telepon ya welcome, boleh banget. Kemudian jenis usahanya apa. Jadi kalau dia fokusnya kuliner ya kuliner, ditulis aja kuliner. Kalau dia kria, fashion ya. Kemudian halaman 2-nya silahkan diisi kayak gini guys. Nah, jadi di sini nanti silahkan kalian tanya sih ke mereka. Tapi kalau mereka punya dua-duanya, jasa dan produk, ya tulis salah satu aja. Jadi kalau emang dia jasa, ya ditanyakan jasanya apa yang ditawarkan. Tapi kalau dia produk atau barang, ya apa barang yang ingin dijual. Tadi udah kita bahas di awal tadi slide-nya. Terus ada ciri khas. Ciri khasnya apa nih? Ingin dikenal sebagai apa, produk yang ingin dikenal sebagai apa. Contoh isiannya ya kayak gini yang tadi saya udah jelasin. Perbedaannya tadi apa ya? Ini tadi udah ditanya. Nah, ini isiannya jadinya kayak gini. Mau dikenal sebagai apa? Saya Dimas, dikenal sebagai bla 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 bla, skillnya apa, ini apa. Seperti itu ya. Ini teman-teman silahkan nanti dilihat lagi video ini. Nanti kalau mau butuh slide-nya boleh nanti akan saya share. Isi tugasnya, ini halaman 1 tadi udah ya, data profilnya. Halaman 2 tadi produknya apa atau jasanya apa. Halaman 3 ini mulai nih, fokus nih. Siapa targetnya, kenapa customer-nya butuh itu, masalah, contoh UMKM-nya itu nasi goreng gitu ya. Oh, berarti targetnya karena nasi gorengnya itu harga mahal, jadi targetnya adalah pengunjung mall. Gitu. Kenapa customer ya? Mereka nggak mau makan yang aneh-aneh, pengennya oriental, jadi butuhin nasi goreng tadi. Terus apa yang dihadapi macam-macam, nanti kita akan lihat aja contohnya. Tadi udah saya sampaikan contohnya kayak gini, dia masalahnya apa, harus fokus, foto produknya gimana, pertanyaannya terserah teman-teman ya, mau kayak gimana, intinya ini silahkan diisi kayak gitu, di tabel aja, nggak usah berupa gambar kayak gini, biar lebih gampang gitu ya. Contoh tadi kalau makanan kayak gini, kalau jasa ya macam-macam, nanti silahkan disesuaikan aja.
Gitu. Kemudian, nah ini yang paling penting halaman 4 itu adalah lampiran, guys. Jadi kasih fotonya, foto produk, foto pemilik, foto lokasinya di mana. Ini kalau kalian mau pakai aplikasi yang kulit kayak gitu dijadiin satu tuh bagus banget, silahkan. Kemudian ya tinggal diisi-isi aja. Pak, kalau gambarnya lebih dari satu slide boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Bentuknya nggak kayak gini, boleh, silahkan. Yang penting, yang paling penting adalah gambarnya yang ada di sini. Gitu ya. Kemudian kita akan lihat lagi yang lain. Halaman 5 ini yang terakhir ya, silahkan ditulis kendalanya apa yang dihadapi oleh UMKM. Kemudian aktivitas brandingnya sudah dilakuin apa. Oh, ternyata dia udah iklan di koran gitu mungkin. Atau mungkin dia udah pernah endorsement. Ditulis saja. Dan yang terakhir dituliskan sosial media dan website. Gambar-gambar 5 slide ini silahkan di copy paste sebanyak 5 kali karena UMKM-nya beda-beda. Jadi silahkan bagi tugas ya teman-teman kayak gimana, kemudian dikompilasi. Itu dulu, nanti selanjutnya akan ada tugas lanjutan itu untuk UTS-nya nanti. Dan ini adalah langkah paling gampang di awal ini. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini dan silahkan tuliskan komentar yang ada di bawah, kemudian di komentar YouTube ini, kemudian silahkan kalau emang kalian punya kisah menarik juga boleh ditulis di bawah, di komentar, dan jangan lupa subscribe dan like kalau emang suka video ini, dan dislike jika emang tidak suka dengan video yang seperti ini. Terima kasih banyak, dan jika ada jarum yang patah, maka jangan simpan di dalam peti, jika ada kata yang salah, maka jangan simpan di dalam hati. Saya Kak Sabrus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.